Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Sentra Ganda Mayit bagian keempat dengan judul Tumbal Mayat Hidup. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan jika teman-teman ingin membaca langsung cerita dari Kak Diosota, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa dukung di Karya Karsa yang juga linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Petunjuk arah yang diberikan oleh Pak Lek membawaku ke sebuah desa yang terletak tak jauh dari pesisir Pulau Jawa. Sebuah desa yang dikelilingi dengan banyak hutan jati, dan aku masih harus masuk cukup dalam untuk menemukan desa yang Pak Lek maksud. Tepat saat matahari terbenam, aku berhasil mencapai tempat itu. Sebuah desa dengan rumah-rumah kayu warga yang terletak berjauhan. Terlihat hampir setiap warga memiliki kebun sendiri. Aku mencoba mencari keberadaan warga, namun tidak ada yang terlihat. Bahkan cahaya lampu dari rumah-rumah warga pun tidak kutemukan. Sepeda motorku terus melaju berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang dikatakan Pak Lek di telepon. Sampai akhirnya aku berhenti pada sebuah rumah yang cukup besar. Hanya rumah itulah yang terdapat cahaya, dan kurasa cahaya itu juga berasal dari lentera minyak yang dinyalakan dari dalam rumah. Ada yang janggal. Seharusnya rumah dan desa ini sudah dimasuki oleh listrik, tapi mereka di dalam lebih memilih menggunakan lampu minyak, dan di dalam memasang beberapa obor di depan. Mereka seperti bersiap menyambut sesuatu. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun di desa ini, sehingga aku mau tidak mau harus masuk ke rumah itu. "Kula nuwun, permisi," ucapku sambil mengetuk pintu rumah yang cukup besar itu. Sayangnya sama sekali tidak ada yang membalas. Aku mencoba mengetuk lagi dengan lebih keras, namun bukannya seseorang yang keluar, tapi daun pintu yang terbuka sendiri dengan ketukanku. Pintu itu terbuka perlahan, tapi bukan penghuninya yang kutemukan, bukan juga ruang tamu atau sejenisnya, melainkan sebuah pemandangan yang tidak pernah kusangka. Sebuah lentera minyak terletak di tengah-tengah ruangan yang lapang tanpa adanya perabotan apapun di sana. Yang membuat bulu kudukku merinding adalah pemandangan di sekitar lampu itu. Ada hampir 10 manusia terbujur kaku dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terbuka. Hanya sebagian dari mereka yang terlihat wajahnya. Sisanya tertutup oleh kain kafan yang menyelimuti mereka. "Ada tamu tidak diundang," terdengar suara seseorang berjalan dari arah belakang bangunan. Dia adalah seorang kakek tua berjalan menggunakan tongkat. Janggut putihnya menggantung sepanjang perutnya dengan ikatan kepala yang cukup aneh. Siapa kamu? Apa maksud ini semua?" Aku tidak bisa bersikap sopan. Kekuatan yang mengerikan sudah terpancar sejak dia menampakkan dirinya ke arahku. Tutup urusanmu," ucap kakek itu. Perkataan itu berbarengan dengan mengetuknya tongkatnya ke lantai kayu di bawahnya. Seketika di hadapanku muncul sosok makhluk terbungkus kain kafan yang telah memerah dengan darahnya. Wajahnya hitam, membusuk dengan bau yang sangat menyengat. Aku yang panik segera mengambil jarak dan membaca situasi ini. Pocong itu mencoba melayang mendekat, seolah ingin melekatkan dirinya pada sukmaku. Aku tidak mau mengambil resiko dan membacakan sebuah doa. Dan seketika pocong itu terjatuh, tergeletak layaknya sebuah jasad tanpa nyawa. Tunggu, jasad? Pocong ini jasad fisik? Apa yang kau rencanakan, kakek brengsek?" teriakku kesal.
Mendengar umpatanku, kakek itu malah tertawa terkekeh-kekeh. "Orang sakti lagi. Kita masih butuh jasad orang sakti," ucapnya sambil mengetukkan tongkatnya lagi. Kali ini bukan sosok pocong yang muncul di hadapanku, melainkan 5 orang yang menggenggam pusaka berwujud cemeti, keris, parang, kujang, dan tombak. Anehnya, tidak ada ekspresi di wajah mereka. Kulit-kulit mereka sudah mengelupas, mengeluarkan nanah dan bau busuk. "Kakek busuk, kamu kendalikan mayat-mayat ini," teriakku. "Kamu juga akan bergabung dengan mereka sebentar lagi. Itu pun kalau kamu pantas. Kalau tidak, lebih baik ragamu menjadi makanan mereka," ucap kakek itu. Sebuah serangan pecutan mencoba meraihku yang masih tertegun di dekat pintu. Aku pun menghindar dan menjauh dari rumah itu. Sayangnya, kelima orang yang menyerangku ternyata bukan makhluk biasa. Tiba-tiba sang pembawa keris sudah berada di belakangku, bersiap menusukku dari belakang. Aku berhasil menghindar, tapi kerisnya berhasil menggores salah satu lenganku. Di sisi lain, jasad pendekar yang membawa parang sudah melompat untuk menebaskan parangnya ke leherku. Dengan secepat mungkin, aku menarik keris Raga Sukma dari sumakku dan menahan serangannya. Seketika kami terpental dengan kekuatan dari pusaka kami masing-masing. Baru sempat mencoba berdiri, sebuah tombak sudah melayang hampir menusuk perutku. Beruntung aku bisa menghindarinya dan menghindar. Namun sisi perutku terluka cukup dalam dari serangan barusan. "Gowo jasad bocah kuwi ning jero nek wis rampung," ucap kakek itu yang meninggalkan kami masuk ke belakang rumah lagi. Benar-benar mengerikan. Aku hampir tidak berkutik melawan kelima pendekar ini. Namun aku tidak mau menyerah. Aku pun membacakan sebuah ajian pada kepalan tanganku. Tepat saat pendekar parang itu mencoba menyerangku lagi, aku menahan serangannya dan melemparkan ajian lebur saketi. Seketika pukulan jarak jauh yang seketika mementalkannya cukup jauh dariku. Sayangnya bersamaan dengan serangan yang berhasil kulontarkan kepada pendekar parang itu, secara senyap serangan dari pendekar pembawa keris berhasil melukai pundakku. Aku mencoba melompat, mengambil jarak, mencoba membaca situasi ini. Pendekar parang yang terpental oleh seranganku kembali berdiri, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, pendekar pembawa keris pusaka itu berdiri di depan pendekar lainnya dan menusukkan kerisnya ke tanah. Seketika bekas luka goresan dan tusukan dari keris itu terasa sangat panas. Panas sekali, oleh terbakar sesuatu. Pendekar yang lain mengambil kesempatan untuk menyerangku hingga aku memutuskan untuk melarikan diri ke hutan dan bersembunyi di balik salah satu batang. Namun aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Suara langkah mengendap terdengar menelusuri hutan mencari keberadaanku. Aku berharap gelapnya hutan ini bisa menyembunyikanku dari mereka. Suara langkah kaki itu terhenti. Aku pun mencoba mengintip, memastikan keberadaan mereka. Sialnya, ternyata wajah salah satu dari mereka sudah berada tepat di hadapanku. Ia menggunakan cemetinya untuk mengikatku ke salah satu pohon jati di tempatku bersembunyi. Sang pendekar tombak sekali lagi melemparkan tombaknya untuk menghabisiku. Namun dengan cepat aku memisahkan sukmaku dari ragaku dan menggunakan keris Raga Sukma untuk memotong lengan pendekar cemeti itu hingga aku bisa terlepas dan kembali ke tubuhku. Saat tepi cemeti itu melonggar, aku pun segera menghindar. Namun kekuatan hitam yang menyelimuti tombak itu membuatku terpental ke semak-semak dan seketika memuntahkan darah dari mulutku. Aku benar-benar kesulitan menggerakkan seluruh tubuhku. Aku membayangkan bahwa mungkin aku akan mati di tempat ini.
Mungkin aku bisa menghadapi puluhan demit, tapi saat menghadapi 5 orang sakti dengan pusakanya, ini terlalu berat. Bahkan untuk melarikan diri pun aku tidak bisa. Saat kelima pendekar itu mendekat ke arahku, tiba-tiba di hadapanku terlempar sebuah kain kafan putih yang segera menyelimuti tubuhku. Ada beberapa kalimat beraksara Jawa yang ditulis dengan darah di sekujur tubuh kain itu. "Shh, jangan berisik, tetap pakai kain kafan itu dan kita pergi dari sini," ucap sosok seorang pemuda yang kurasa mencoba untuk menolongku. Kami berdua berjalan mengendap-endap di dalam kegelapan hutan. Sama sepertiku, pemuda itu juga menggunakan kain kafan serupa, dan kelima pendekar itu benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan kami. Mereka hanya terusik dengan suara yang terjadi saat kami menginjak semak atau ranting. Namun suara hewan malam berhasil menyamarkan kelengahan kami. "Benar, Eyang, ada orang di sana," ucap pemuda yang menyelamatkanku tepat saat memasuki sebuah rumah di desa yang tak jauh dari tempat yang kami datangi. "Piye wong ile?" ucap seorang pria yang sudah paruh baya yang menghampiriku dengan tergesa-gesa. Aku sudah merasa tak mampu menahan rasa sakit pun segera ambruk di lantai kayu di rumah itu sambil menahan rasa perih dari sayatan keris pusaka pendekar itu. "Le, siapin obat, Mbak, coba keluarin racunnya," ucap bapak itu. Ia membacakan doa, mengambil selembar daun yang terletak tak jauh darinya dan menutup kedua luka yang diakibatkan oleh keris itu. Saat itu juga daun itu menghitam, seolah menghisap racun dari gorisan keris itu. Ia melakukan beberapa kali hingga menghabiskan beberapa helai daun. Sakit, ucapku saat mencoba rasa sakit yang tak tertahankan dari obat ramuan yang dibawakan seseorang yang menyelamatkanku tadi. "Tahan dulu, sakitnya cuma sebentar. Akan bahaya kalau tidak diobati," ucap bapak itu berkali-kali. Aku berteriak. Rasa sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Namun aku tahu berangsur-angsur rasa sakit yang disebabkan oleh pusaka pendekar-pendekar itu pun perlahan pudar, berganti dengan rasa sakit dari obat yang dioleskan kepadaku. Beruntung rasa sakit dari pengobatan itu menghilang tepat sebelum aku kehilangan kesadaran. Dengan sakitnya cara pengobatan itu. Wis rampung, kono leren sik," ucap bapak tua itu. "Nggih Mbah, matur nuwun," ucapku. Aku mencoba mengatur napas dan membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan lukaku. Bapak tua yang sebelumnya berniat kembali ke belakang terhenti, seolah menyadari bahwa aku juga memiliki kemampuan sebelum melanjutkan niatnya. Sejenak aku menenangkan pikiran dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa atas kesempatan hidup yang Ia berikan sekali lagi kepadaku. Terdengar suara dentingan gelas dan piring yang diletakkan tak jauh dari tikar tempatku bersila sekarang. "Kalau sudah enakan, diminum dulu," terdengar suara bapak itu tak jauh dari tempatku berada. "Nggih Mbah," ucapku yang segera membuka mata dan mengambil segelas teh hangat yang disiapkan untukku. "Panjenengan niki sinten to?" tanyanya. "Kulo Danan Mbah, Danan Jaya Sambara. Saya diinfokan sama Pak Lek Bimo untuk ke desa ini," jelasku. Sebenarnya aku merasa canggung memanggilnya Mbah, namun karena pemuda tadi juga memanggil seperti itu, aku pun mengikuti cara memanggilnya. "Walah, keponakan Bimo. Saya Wiljan. Orang-orang sini memanggil saya Mbah Wiljan," ucapnya. "Salam kenal Mbah Wiljan. Mohon maaf sebelumnya, saya mewakili Pak Lek yang tak bisa datang. Pak Lek juga sedang ada di desa lain dengan masalah yang serupa,"
jelasku. Mbah Wiljan menghela napas. Dari gerak-geriknya aku tahu dia bisa memaklumi, tapi terdapat rasa khawatir di wajahnya. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya pikir tidak ada lagi yang akan membantu kami. Jadi saya ungsikan warga desa ke tempat yang aman. Aku tidak menyangka Mas Danan malah sampai di sana tanpa sepengetahuan kami, ucapnya. Nggak apa-apa, Pak. Saya yang salah. Saya lengah, balasku. Mbah Wiljan pun menyeruput gelas kopinya sembari memberi jeda dalam pembicaraan kami. Sebenarnya kakek tua itu siapa, Mbah? Apa tujuannya datang ke desa ini? Tanyaku penasaran. Mbah Wiljan meletakkan cangkir kopinya dan bercerita kepadaku. Ada pemicunya. Munculnya sosok-sosok mengerikan itu di berbagai sudut di Pulau Jawa ini, Mas, ucap Mbah Wiljan. Kerajaan Sentra Gadamayit, balasku menebak. Mbah Wiljan mengangguk. Kakek tua itu dulunya leluhur warga desa ini. Bisa dibilang dia adalah nenek moyang warga desa ini, ucap Mbah Wiljan. Dulu warga desa menghormatinya dan selalu ziarah ke makamnya tiap hari-hari besar. Berdasarkan cerita turun-temurun, kakek tua itulah yang babat alas membangun desa ini. Nenek moyang, kenapa dia bisa hidup hingga sekarang? Dan mengapa dia menyerang keturunannya sendiri? Tanyaku penasaran. Dia tidak bisa mati. Kesaktiannya dihargai oleh kerajaan di Demit di Sentra Gadamayit dan menjadikannya salah satu dari kaumnya. Dia diberi gelar Mantri Lemah Sangit karena kemampuannya mengendalikan jasad orang-orang sakti yang sudah mati, jelas Mbah Wiljan. Dia dipanggil dengan nama Ki Wasto Langkir. Mbah Wiljan bercerita beberapa hari yang lalu tiba-tiba makam Ki Wasto Langkir meledak oleh sebuah benda berwujud bola api yang jatuh dari langit. Setelah itulah terjadi berbagai kejadian aneh. Beberapa warga ditemukan mati bunuh diri di desa. Anggota yang melihat prosesnya merasa aneh, seolah orang-orang yang bunuh diri itu dikuasai oleh kesadaran lain. Mereka dikubur dan didoakan dengan layak. Sayangnya itu semua hanya permulaan dari musibah ini. Tiba-tiba ada warga yang melihat Ki Wasto Langkir muncul di dekat desa. Setelahnya tiba-tiba jasad mereka yang mati bunuh diri hilang dari kuburannya dan pocongannya meneror warga desa. Beberapa teman saya mencoba mengusir pocong itu dan menghadapi Ki Wasto Langkir. Namun sayangnya mereka gugur dan jasadnya tidak ditemukan hingga sekarang. Belakangan diketahui semua warga yang bunuh diri masih ada keturunan murni dari Ki Wasto Langkir, dan Ki Wasto Langkir bisa mengendalikan jasad manusia sekaligus dengan kesaktiannya. Gila, kalau tidak merasakannya sendiri mungkin saya tidak akan percaya dengan hal seperti ini, ucapku. Mbah Wiljan pun menggeleng. Sepertinya ia sendiri juga tidak menyangka akan menemukan hal seperti ini. Mas Danan dan Pak Lik sendiri apa menemukan sosok-sosok yang ada hubungannya dengan ini? Tanya Mbah Wiljan. Aku pun menceritakan tentang sosok Nyai Wijul, siluman ular di pedalaman hutan, hingga padepokan Ronggomayit yang kami hadapi. Ceritaku sempat membuat Mbah Wiljan menjatuhkan gelasnya. Kaget dengan semua ceritaku. Sambil bercerita samar-samar di luar, aku mendengar suara mulai rame. Tak lama kemudian pemuda yang tadi menyelamatkanku datang dan memberi kabar ke Mbah Wiljan. Warga sudah siap lagi, Mbah, ucapnya. Siap apa, Mbah? Tanyaku bingung. Kita di sini belum aman. Kami masih harus berpindah-pindah desa atau tempat persembunyian. Ki Wasto Langkir masih mengincar
jasad-jasad keturunannya, ucap pemuda itu. Mbah Wiljan memperkenalkan salah satu cucunya yang ternyata bernama Panji itu. Wajahnya memang terlihat tidak asing. Aku pun ikut keluar melihat prosesi pemindahan warga yang sudah siap berangkat. Ada beberapa orang juga yang kulihat memiliki kemampuan membantu keberangkatan mereka. Mereka siapa, Mbah? Apa mereka punya ilmu juga? Tanyaku. Mereka murid-murid saya dan murid teman-teman saya yang sudah gugur. Awalnya kami cukup percaya diri dengan ilmu kanuragan yang kami punya. Namun semenjak kemunculan Ki Wasto Langkir, kami sadar di langit masih ada langit yang lebih tinggi. Jelas Mbah Wiljan. Aku sangat mengerti ucapannya. Saat ini pun kami belum siap menghadapi Ki Wasto Langkir. Aku pun ikut bersiap dengan rombongan itu dan meninggalkan desa kecil ini. Beberapa orang yang memiliki kendaraan bermotor membawa peralatan dan sebagian menelusuri hutan jati menuju lokasi selanjutnya. Murid-murid Mbah Wiljan menuntun mereka dengan teratur. Aku melihat dengan jelas rasa lelah di raut wajah mereka. Baru sekitar 1 jam perjalanan, perlahan terdengar suara dentuman dari arah desa yang kami tinggalkan tadi. Sepertinya Ki Wasto Langkir sudah menemukan desa itu. Ayo lebih cepat, perintah murid-murid Mbah Wiljan. Warga desa pun mempercepat langkahnya. Namun itu hanya sebentar. Tiba-tiba tepat saat bulan purnama terlihat jelas di atas kepala kami. Ada satu warga yang bertingkah aneh dan membentur-benturkan kepalanya ke pohon jati. Mas, kamu kenapa, Mas? Teriak seorang perempuan yang kuduga adalah istri dari orang itu. Tak hanya satu, ada beberapa lagi warga yang tiba-tiba melakukan hal serupa. Mbah, ini gimana, Mbah? Tanya Panji. Ikat, tahan mereka yang terpengaruh, perintah Mbah Wiljan yang segera dituruti oleh murid-muridnya. Perhatianku tertuju pada salah satu warga yang kehilangan kendali. Wajahnya terlihat tersenyum seolah memiliki suatu arti. Ia menarik napas sedalam-dalamnya dan tiba-tiba berteriak dengan suara yang terdengar hingga seluruh hutan. Mbah Wiljan, dia mencoba memberitahu lokasi kita, ucapku. Seketika warga pun panik. Mbah Wiljan pun bingung untuk mengambil keputusan. Aku melihat keringatnya mulai menetes. Melihat hal itu, aku memanggil Panji. Panji, Mbah Wiljan, bawa semua warga pergi dari sini. Biar aku yang menahan mereka di sini. Ucapku yang tidak dapat lagi memikirkan cara lain. Setelah ini aku harus memikirkan siasat untuk melawan Ki Wasto Langkir dan mayat-mayat pendekarnya itu. Aku juga berpikir seandainya tidak dapat menghentikannya di sini, ia akan bergabung lagi dengan demit yang lain dan semakin membawa bencana. Enggak, Mas Danan, itu bunuh diri namanya, ucap Mbah Wiljan. Setelah melewati perbatasan timur, ada sebuah padepokan wayang bernama Padepokan Ki Joyo Talun. Bawa warga desa ke sana. Ada teman-temanku di sana. Dia akan menjaga kalian semua, ucapku. Mbah Wiljan pun dan Panji terlihat bingung. Namun teriakan warga desa yang panik seolah menggugah hatinya. Panji, bawa warga desa. Enggak, Mbah, Panji di sini, balas Panji seolah sudah membaca maksud Mbah Wiljan. Ucapan Panji disusul dengan beberapa murid yang ingin ikut tinggal dengan Mbah Wiljan. Saya ikut Mbah Wiljan, ucap seorang pemuda yang dengan mantap memegang pisau kuno di ikatan pinggangnya. Beberapa pemuda juga melakukan hal yang sama. Mbah Wiljan yang melihatnya tidak memiliki cara pilihan lain. Ia pun membagi murid-muridnya dan menyiksakan yang terhebat untuk menahan Ki Wasto Langkir. Mbah, izinkan Panji
memakai pusaka ini, Mbah, ucap Panji pada Mbah Wiljan sembari membawa sebuah kotak. Enggak, belum bisa Panji. Masih ada beberapa amalan yang harus kamu lakukan sebelum menggunakan pusaka ini, ucapnya. Maaf, Mbah, Panji janji amalan itu akan Panji selesaikan setelah ini. Tapi kalau kita mati di sini, amalan ini tidak akan pernah selesai, ucapnya. Aku melihat niat Panji, sepertinya ia dengan sepenuh hati ingin mencurahkan jiwa dan raganya pada pertempuran ini. Mbah Wiljan menghela napas, sepertinya ia berpikir bahwa Panji ada benarnya. Bisa jadi pertempuran kali ini menewaskan salah satu dari mereka. Kali ini saja, ucap Mbah Wiljan. Baik, Mbah, ucap Panji. Mbah Wiljan membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah tombak pendek yang tajam di kedua ujungnya. Gunakan tombak lembu warok ini semampumu dan sebaik-baiknya ya, Le, titah Mbah Wiljan. Panji pun menerima pusaka itu dan segera memainkannya di hadapan kami. Sepertinya ia mencoba membiasakan untuk menggunakannya. Kami menunggu cukup lama di dalam keheningan malam di hutan ini. Kami tahu dengan jelas Ki Wangsto Langir pasti akan melewati tempat ini dan menemukan kami. Benar saja, mereka datang di hadapan kami dengan bergerombol. Ki Wangsto Langir diangkut dengan menggunakan singgasana kayu tua yang dibawa oleh beberapa anak buahnya. Tidak seperti saat menghadapinya tadi, kini ia datang dengan membawa lebih banyak anak buah. 5 pendekar pusaka, beberapa pendekar tangan kosong, hingga beberapa pocong yang kurasa sebagian adalah warga desa. Aku panen mayit wengi iki, ucapnya. Malam ini pertempuran di hutan jati dengan diterangi bulan purnama. Dimulai dengan serangan 5 pendekar yang hampir saja menghabisi nyawaku. Kali ini aku sudah sigap dengan keris Raga Sukma di tanganku sejak awal. Beberapa kali pusaka kami saling beradu. Beberapa pohon jati pun tumbang dengan besarnya energi dari pertarungan kami. Tombak lembu warok, ternyata itu adalah sebuah pusaka yang istimewa. Panji melemparkan tombak itu ke arah Ki Wangsto Langir untuk menyerangnya secara langsung. Sayangnya dapat dihindari dengan mudah. Namun hebatnya, tak berapa lama tombak itu sudah kembali ke tangan Panji lagi. Mbah Wiljan menggenggam kerisnya sendiri yang berukiran naga. Dengan kerisnya itu, ia bisa tidak ada satupun serangan anak buah Ki Wangsto Langir yang membuatnya terpental. Sepertinya murid-murid yang dipilih untuk tinggal juga dipercayakan pusakanya masing-masing. Aku tidak punya waktu untuk main-main, ucap Ki Wangsto Langir. Ia pun mengetuk tongkatnya lagi dan seketika muncul lengan dari dalam tanah untuk memegangi setiap kaki kami. Saat itu juga cemeti anak buah Ki Wangsto melukai tubuh Mbah Wiljan. Sebuah tombak dari anak buah Ki Wangsto juga melayang mementalkan pusaka Panji. Kami benar-benar tidak bisa bergerak. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Seketika aku mengingat aksara dari batu yang dibawa Cahyo yang telah dituliskan oleh Sena pada lembaran kulit. Seketika aku menuliskannya di keris Raga Sukma dengan darahku dan memastikan aksara itu tetap tertulis saat kubawa dalam wujud sukma. Aku pun memisahkan sukmaku dari raga dan menyerang pendekar cemeti itu. Dan benar saja, tepat saat aku menghujamkan kerisku di lengannya, seketika makhluk itu kesakitan. Apa yang terjadi? Tanya Panji. Aku kembali ke ragaku dan memberitahu hal itu pada mereka. Salin aksara ini pada pusaka kalian. Gunakan untuk melepaskan diri dari serangan mereka, ucapku. Ini apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya, Mbah. Mungkin saja ini bisa berhasil, ucapku.
Mereka bergiliran saling melindungi menyalin aksara itu di pusaka mereka. Dan benar saja, pertarungan ini dimulai seimbang. Serangan kami menimbulkan rasa sakit pada mayat hidup yang dikendalikan oleh Ki Wangsa Langir. Kami bertiga pun berhasil menghabisi sang pendekar cemeti yang sempat melukai Mbah Wiljan. Sayangnya, yang masih membuatku khawatir adalah Ki Wangsa Langir sama sekali tidak gentar melihat sisi pertarungan mulai berubah. Ia pun maju ke medan tempur dan membuat beberapa aksara di tanah yang ia injak. Lemah sing neng pangawasanipun, ora ana pusaka sing duweni hak kanggo nduduhke kekuatan ing kene. Tepat saat ia selesai mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan kekuatan keris raga sumaku menghilang. Saat aku beradu keris, aku terpental dengan jauh, seolah tidak ada kekuatan yang mengisinya. Mbah, tombak lembu warok, ucapnya panik saat pusaka itu tidak kembali ke tangannya. Mbah Wiljan sendiri terpental jauh hingga terluka saat kerisnya tak lagi melindunginya. Semua pusakamu hanya sampah di atas tanah kekuasaanku, ucap Ki Wangsa Langir. Kini aku mengerti, ternyata rapalan tadi adalah ilmu untuk menghapuskan kemampuan pusaka kami di wilayah kekuasaannya. Gimana Mbah? Kita pasti mati, ucap Panji mulai putus asa. Kami pun mengambil jarak dari mereka, mencoba memikirkan strategi berikutnya. Mbah, kita lari Mbah, ucap Panji sambil mengeluarkan kain kafan yang ia gunakan untuk menyelamatkanku tadi. Aku tetap diam pada tempatku. Saat ini tidak ada dalam pikiranku adalah bagaimana cara mengalahkan Ki Wangsa Langir. Sekarang aku sadar saat berhadapan seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mengalahkannya. Apabila mereka berkumpul, akan semakin sulit untuk mengalahkan mereka. Kalau tidak mengalahkannya sekarang, mustahil mengalahkannya bila mereka sudah bersama demit yang lain, ucapku. Mbah Wiljan seolah setuju dengan ucapanku. Ia pun melangkah ke depan dan berdiri di sisiku. Pusaka kita sudah tidak berdaya lagi. Ini namanya bunuh diri, ucap Panji. Mendadak aku tersenyum sendiri dan teringat sesuatu. Aku pernah mendengar perkataan seseorang. Dia bilang, apabila aku tidak berdaya tanpa pusakaku, berarti aku belum pantas memiliki pusaka itu. Mendengar ucapanku, Mbah Wiljan menatapku sambil tersenyum. Kami pun menulis aksara ulang yang diberikan Sena di kedua lengan kami. Aku mengingat satu persatu ilmu dan doa-doa yang pernah kupelajari dan menerjang keempat pendekar yang tersisa dengan melawan berdua dengan Mbah Wiljan. Ajian lebur saketi, aku mentalkan pendekar keris dengan pukulan jarak jauh. Goresan kerisnya akan sangat merepotkan. Dengan bantuan aksara dari Sena, kini ia tersungkur dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Mbah Wiljan sepertinya juga memiliki ilmunya sendiri. Ia menghindari setiap serangan dari pendekar tombak dengan lihainya. Amalan api, aku menahan pendekar yang membawa kujang mencegahnya merapalkan mantra. Setelah itu, aku menghadapi satu lawan satu sang pendekar parang. Panji dan murid Mbah Wiljan seolah terkesima melihat niat kami. Sepertinya kini Panji mengerti mengapa ia belum bisa dipercayakan, yang memegang seharusnya diturunkan olehnya. Ia pun mengingat-ingat kemampuan yang ia miliki. Mbah Wiljan dan murid lainnya mengikuti ilmu yang digunakan Mbah Wiljan dan akhirnya bisa menghabisi pendekar tombak itu hingga memisahkan kepala dari badannya. Sayangnya Ki Wangsa Langir yang geram kembali mengetuk tongkatnya lagi hingga puluhan mayat-mayat ikut lainnya berdatangan dan mencoba menghalangi pergerakan kami. Kalau mereka masih belum cukup, aku masih
bisa memanggil ratusan lagi. Hahaha, tawanya. Namun tawanya terhenti saat tiba-tiba Panji muncul di sebelahnya dengan tubuhnya yang tertutup kain kafan putih bertuliskan aksara kuno. "Tangkap, Mbah!" teriak Panji sambil melemparkan tongkat pusaka senjata Ki Wangsto Langir. Aku pun tertawa. Sepertinya aku pernah mengalami kejadian seperti ini. Mbah Wiljan menangkap tongkat itu, membaca sebuah mantra dan mematahkan tongkat itu menjadi dua. Aku melihat aliran kekuatan hitam keluar dari tongkat itu. "Bocah-bocah brengsek!" ucapnya. Sebelum Ki Wangsto Langir murka, Panji segera melarikan diri sejauh mungkin darinya. Namun yang menjadi permasalahannya, sudah banyak dedemit yang dipanggil dan masih ada 3 pendekar yang harus kami hadapi. "Bagaimana, Mbah Wijan? Bagaimana cara melawan puluhan mayat ini bersamaan?" tanya seorang murid dari Mbah Wiljan. "Tenang saja, aku merasa Tuhan mempunyai cara untuk melindungi kita di pertempuran ini," ucapnya. Aku kagum dengan kata-kata itu. Mbah Wiljan sama sekali tidak khawatir dengan keadaan ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku tidak punya pilihan lain. Aku kembali menarik keris Raga Sukma ke tanganku dan meletakkannya di hadapanku. "Bodoh, pusakamu sudah tidak ada artinya lagi," ucap Ki Wangsto Langir meremehkanku. Aku tersenyum dan membacakan sebuah mantra kuno yang diajarkan oleh leluhurku. "Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka, surga kayangan. Keluh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten." Seketika cahaya rembulan tertutup awan dan langit semakin gelap. Perlahan hujan turun rintik-rintik membasahi hutan jati ini. "Tidak mungkin pusakamu," ucap Ki Wangsto heran. "Kau yang bodoh, aku tidak akan menyerang membabi buta tanpa rencana," ucapku sambil menoleh ke aksara yang ditulis Ki Wangsto di tanah. Kini aksara itu sudah rusak, tak berbentuk. "Berarti pusaka kita," ucap Panji yang segera. Aku balas dengan anggukan sambil tersenyum. Kini Mbah Wiljan dan murid-muridnya kembali menggenggam pusakanya masing-masing. Masalahnya sekarang aku harus siap-siap menghadapi Nyi Sendang Bawel yang pasti akan menceramaiku. Sosok wanita berselendang muncul dari dalam rintikan hujan. Ia mendatangiku dengan wajah marahnya. Walaupun begitu, ia tetap terlihat cantik bagiku. "Kamu sudah siap mati," ucap Nyi Sendang Rangu. "Maaf Nyi, maaf, aku tidak punya pilihan lain. Daripada aku mati sia-sia, lebih baik aku mencoba memanggil langkah terakhir yang ku bisa," ucapku sesopan mungkin. Nyi Sendang Rangi pun melihat sekeliling tempat ini. Puluhan jasad pocong yang baru saja mati, jasad dari dalam tanah, hingga beberapa jasad hidup yang menggenggam pusaka dikendalikan oleh seseorang. "Titah sentra ganda mayit," ucap Nyai Sendang Rangu. "Nah itu," ucapku. "Diam, aku tahu ucapanmu. Siapa yang kamu maksud dengan Nyi Sendang Bawel?" ucapnya. Aku lupa Nyai Sendang Rangu bisa membaca isi hati seseorang. Tapi sungguh lucu jika dia marah hanya karena kata-kata itu. "Tapi kamu ku maafkan karena kamu bilang aku tetap terlihat cantik." Aku menepuk dahiku. Jelas aku tidak bisa mengerti isi kepala dari makhluk ini. Itu siapa, Mas Danan?" tanya Panji. "Bidadari," jawabku pada Panji dengan berhati-hati jangan sampai jawabanku menyinggungnya lagi. Nyai Sendang Rangu pun seketika muncul di hadapan Ki Wangsto Langir. "Hahaha, Dewi penjaga sendang, tidak kusangka
kau akan patuh dengan manusia rendahan seperti mereka, ucap Ki Wasto. Saat Nyai Sendang Rangu mendekat, seketika wajahnya menjadi begitu menyeramkan, menyerupai mayat yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Mas Danan, itu, teriak Panji yang ketakutan. Shh, aku jelaskan nanti, ucapku memotong perkataan Panji. Aku tidak pernah patuh pada siapapun kecuali pada Yang Maha Kuasa. Segala yang kulakukan atas kemampuanku sendiri tanpa perintah siapapun, ucapnya memperingatkan Ki Wasto. Kali ini aku tahu Ki Wasto terlihat gentar, apalagi tongkat pusakanya kini tak ada lagi di tangannya. Tak lama kemudian hujan turun semakin deras membasahi hutan jati. Ada kekuatan tersembunyi di setiap tetesan hujan ini. Seketika semua jasad yang dimanfaatkan oleh Ki Wasto Langir terjatuh dengan berbagai roh yang berterbangan dari dalam mayat-mayat itu. Hujan ini, hujan yang memisahkan roh suruhan Ki Wasto dengan jasad-jasad itu, tambah Mbah Wiljan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Kini aku terduduk di tanah, berusaha menikmati luka-luka yang terukir di tubuhku akibat pertempuran ini. Sudah selesai, ucapku. Selesai? Mas Danan yakin dia maksud saya bidadari itu bisa mengalahkan Ki Wasto? Tanya Panji. Iya, kalau dia mau, ucapku. Kami semua saling menatap kedua makhluk dari zaman ratusan tahun yang lalu kini berhadapan. Bergabunglah dengan sentra ganda mayit. Kau akan mendapat jabatan yang setara Prabu, ucap Ki Wasto Langir. Apa? Coba kau ulangi. Kau akan mendapatkan kekuasaan setara Prabu, bahkan di atasku, ucapnya dengan ketakutan. Kalau begitu, sebagai seorang yang berada pantas di atasmu, aku perintahkan kau mati di sini, ucap Nyai Sendang Rangu. Ki Wasto terlihat ketakutan, namun ia masih bisa tersenyum. Kau pasti sudah tahu aku tak bisa mati, ucapnya. Berarti setelah ini semuanya akan semakin menyakitkan untukmu, ucap Nyai Sendang Rangu. Seketika Nyai Sendang Rangu sudah ada di belakang Ki Wasto. Ia menggenggam kepalanya dan mematahkannya hingga terpisah dari tubuhnya. Aku memicingkan mataku melihat kejadian itu. Tak cukup sampai di situ, Nyai Sendang Rangu menginjak tubuh Ki Wasto hingga hancur dan tertanam di tanah. Anehnya kepala yang digenggam Nyai Sendang Rangu tetap hidup dan terus berbicara. Kau jin yang berpihak pada manusia. Kupastikan kau akan dihabisi oleh Prabu, raja kami, makhluk yang pantas menyandang gelar Batara, ucap Ki Wasto. Kakek tua, bicaramu semakin ngawur, ucap Nyai Sendang Rangu sambil menarik lidah Ki Wasto yang hingga putus dan membuangnya ke tanah. Tidak ada yang bisa berkata-kata melihat tindakan itu. Setelahnya Ki Sendang Rangu datang menghampiriku. Mbah Wiljan dan Panji pun panik. Tapi saat mereka melihat Nyai Sendang Rangu kembali berubah menjadi cantik, mereka mulai menghela napas. Sekarang giliranmu, hukumanmu karena sudah memanggilku, ucap Nyai Sendang Rangu. Mbah Wiljan dan Panji pun terlihat menelan ludah saat mendengar kalimat itu. Tapi aku selalu percaya bahwa Nyai Sendang Rangu bukanlah makhluk yang jahat. Ada puluhan jasad di hutan ini. Kalau tidak mau bernasib sama seperti kakek tua itu, kamu harus menguburkan mereka semua dengan layak, ucapnya. Itu memang sudah menjadi niatku, balasku sambil tersenyum. Satu lagi yang kalian hadapi akan lebih berbahaya dari kakek tua bangka ini. Aku mengizinkanmu membaca mantra itu lagi, ucapnya. Terima kasih Nyai, saya berhutang lagi, balasku. Nyai Sendang Rangu mulai menghilang
di balik derasnya hujan. Namun ia sekali lagi menoleh. Seandainya kamu ingat mantra leluhurmu itu masih memiliki bait yang tersisa. Sesuai mengatakan itu, hujan pun reda bersama kepergian Nyai Sendang Rangu. Kelanjutan dari mantra leluhur. Samar-samar aku mengingatnya saat bertarung bersama Eyang Widarpa di alam Bagaswara. Namun karena itu di alam gaib, otakku tidak bisa mengingatnya dengan benar. Benar, aku harus mencari mantra itu. Mungkin saja mantra itu bisa sedikit membantuku untuk menghadapi pertempuran nanti. Berita kekalahan Ki Wastolangir segera disampaikan ke warga desa. Tepat saat matahari terbit, mereka berbondong-bondong datang membantu kami menguburkan jasad-jasad yang hampir semuanya tidak bisa dikenali. Mungkin beberapa jasad ini berasal dari beberapa juta tahun yang lalu. Mbah Wiljan dan Panji juga turut membantu menyiapkan liang jasad-jasad itu dan membacakan doa-doa untuk mereka. Untung Mas gak ada di sini. Mungkin dia bisa jadi korban kalau ada di pertempuran semalam, ucap Panji mengobrol pada Mbah Mijan. Jangan bicara begitu. Setiap orang punya takdirnya sendiri, jawab Mbah Wiljan. Sepertinya aku mengerti arah pembicaraan yang mereka dan mendekati mereka. Ada orang aneh di kantorku yang bikin jahe langkung cuma buat membohongi teman kantornya. Itu semua agar dia bisa mengetahui weton-weton temannya dan melindunginya, ucapku. Panji tertawa mendengar ceritaku. Di balik tingkah anehnya itu, saat ada temanku yang kesurupan, dia datang paling cepat dan membantu. Bahkan ia menyelidiki sendiri tentang sosok yang meneror kantor, ucapku sambil mengeluarkan sebuah buku kuno yang diberikan kepadaku. Mbah Wiljan meletakkan cangkulnya dan mendekat ke arahku. Rizal menitipkan ini pada saya, Mbah. Mungkin saja ada petunjuk dari buku ini, ucapku. Mendengar nama Rizal disebutkan, Panji segera datang menghampiriku. Mas Danan pernah bertemu dengan Mas Rizal? Benar, dia juga sedang menyelidiki ini, tanya Panji dengan raut wajah yang berubah heran. Aku mengangguk dan menceritakan bahkan saat ini Rizal masih sering ke rumah sakit memastikan ketiga teman kami yang sukmanya diambil tetap dalam kondisi stabil. Ia juga masih mengirim informasi setiap ada petunjuk. Mbah Wiljan pun tersenyum mendengarkan ceritaku. Panji, ingat itu. Bahkan walau tidak memiliki bakat, dia tetap memiliki pertempurannya sendiri, ucap Mbah Wiljan. Iya Mbah, Panji gak boleh kalah sama Mas Rizal, ucapnya. Butuh seharian untuk menguburkan semua jasad yang ada di hutan ini. Setelahnya kami bersiap pergi ke Padepokan Sena untuk mengamankan warga desa sekaligus bersiap untuk menghadapi kejadian berikutnya. Bertambah lagi satu orang-orang yang membantu pertempuran ini. Semoga saja waktu kami cukup untuk mengumpulkan mereka-mereka yang memang dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan bencana ini. Satu hal yang masih menggantung di pikiranku, apa yang sedang dilakukan Pak Lik hingga tidak bisa berkutik untuk menolong kami. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar dapat selalu update cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.